11,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental sebagai faktor. Selain mulai memiliki jawab yang semakin besar, di masa transisi ke dewasa muda juga mengalami perkembangan biologi emosional. Hal inilah yang membuat orang persoalan tentang kesehatan mental hingga hari ini masih sangat penting untuk dibahas. Berbagai masalah dalam kehidupan manusia seringkali membuat seseorang menjadi stres, burnout, alami kecemasan, depresi, psikosomatis hingga berani mengakhiri hidupnya. Indonesia termasuk salah satu negara yang darurat akan kesehatan mental. Mengacu data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut sekitar 1 dari 10 orang di Indonesia mengidap gangguan mental. Kemudian, data dari Riset Kesehatan Dasar 2018 mengungkap lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta orang dalam usia yang sama mengalami depresi. Tidak cukup sampai di situ, data Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Republik Indonesia menyebut ada 971 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang periode Januari hingga 18 Oktober 2023. Mendapati data ini, edukasi tentang kesehatan mental sangat penting digalakan. Karena kesehatan mental kedudukannya sama penting dengan kesehatan fisik. Hal inilah yang menginspirasi saya untuk menginisiasi sebuah komunitas kecil bernama Listening Together yang memiliki cita-cita untuk tumbuh bersama dan peduli pada kesehatan mental sendiri. Sejauh ini, komunitas yang saya dirikan telah menjadi wadah kalangan anak muda dengan memberikan edukasi melalui webinar, bagaimana cara merawat kesehatan mental, dan berdamai dengan berbagai permasalahan dalam hidup. Sebagai seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan tasawuf dan psikoterapi, juga menjadi co-terapis di klinik psikologi Insight Consultant, dan dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya, merasa perlu memberikan kontribusi nyata untuk Indonesia dengan mengedukasi dan menjadi ruang bertumbuh bagi anak muda dalam merawat kesehatan mental mereka. Jauh sebelum komunitas Listening Together berdiri, saya memanfaatkan peluang yang saya miliki melalui profesi saya sebagai seorang dosen, dengan mengajarkan bagaimana cara menyembuhkan diri sendiri dan peduli dengan kesehatan mental. Tidak berhenti di situ, saya juga berkampanye melalui platform digital, dimulai dari membuat konten di media sosial, saluran Instagram Grow Together, menulis buku, dan menulis di blog duniahalimah.com. Saya juga aktif berkolaborasi dengan platform yang memiliki misi yang sama. Pada tahun 2022 sampai 2023, saya aktif menjadi narasumber dalam program Ngobrol Psikologi di Instagram Ngala Ocak selama 19 episode. Harapan saya ke depannya, langkah ini akan terus melebar dan menjadi cahaya untuk kesehatan mental masyarakat Indonesia yang lebih baik. Saya, Nur Halimah, finalis Putra Putri Pendidikan Jawa Timur 2024, selalu yakin dan percaya untuk mengedukasi pentingnya merawat kesehatan mental bisa dimulai dari langkah kecil yang kita bisa. Mari belajar mendengar dan bertumbuh bersama untuk Indonesia lebih baik. Salam Putra Putri Pendidikan Jawa Timur, muda, cerdas, berkarakter.